Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kasih sayang untuk kita semuanya. Sobat Tani sekalian, saya Laila Nurjuniyah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang literasi keuangan Brigade Pangan. Mulai dari pentingnya literasi keuangan bagi Brigade Pangan, pengertian, manfaat, dan prinsip literasi keuangan, implementasi 4 pilar literasi keuangan, sumber modal dan pengelolaan keuntungan usaha, serta simulasi penetapan tarif jasa Alsintan Brigade Pangan. Brigade Pangan merupakan salah satu bentuk transformasi pertanian Indonesia dari pola tradisional yang serba sendiri dan terbatas menuju ekosistem pertanian modern dengan ciri utama: 1. Berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Dikelola secara kolektif, bekerjasama dalam satu manajemen usaha sehingga lebih efisien dan terarah. 3. Pengelolaan lahan berbasis kawasan agar skala ekonominya tercapai dan penggunaan teknologi modern lebih efektif. Dan terakhir, pelibatan petani muda sebagai motor regenerasi petani sekaligus percepatan adopsi inovasi menuju modernisasi pertanian. Dengan Brigade Pangan, pertanian bukan lagi sekedar kegiatan menanam, tetapi diharapkan menjadi bisnis yang profesional, efisien, dan berkelanjutan. Namun, Sobat Tani sekalian, seringkali di lapangan kita temui realita yang kontradiktif. Petani sudah bekerja keras, panennya pun berhasil dan melimpah, tetapi masih muncul 3 pertanyaan besar. 1. Kemana hasil usaha kita? Yang kedua, kenapa keuntungannya tidak jelas? Jadi untung atau ruginya nggak jelas. Dan ketiga, kenapa biaya malah terasa makin mencekik? Jadi sebenarnya biaya produksi itu tetap, hanya saja pada saat mau tanam lagi, modalnya tidak cukup. Sobat Tani sekalian, ternyata permasalahannya bukan ada pada produksi yang rendah, bukan ada pada petani yang malas, tetapi karena pengeluaran yang tidak terkontrol, pemasukan yang tidak tercatat, dan keuangan tidak tertata. Sehingga tidak jelas ini usaha ini sebenarnya sedang merugi atau untung. Disinilah pentingnya literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan mengelola uang secara tertib, bijak, dan produktif. Apalagi kita ketahui bahwa Brigade Pangan merupakan usaha kolektif. Di dalamnya ada kepercayaan, ada kebersamaan, ada harapan. Maka ketika keuangan tidak transparan, yang rusak bukan hanya laporan, yang rusak adalah kepercayaan anggota. Dan sekali kepercayaan runtuh, akan sulit membangunnya kembali. Demikian halnya dengan kepercayaan pihak mitra Sobat Tani sekalian. Misalnya investor dan bank sebagai mitra bidang pembiayaan tidak cukup hanya dengan melihat hamparan padi yang luas dan bernas. Mereka butuhnya laporan keuangan yang transparan, rapi, akurat, lengkap, tepat waktu, konsisten, mudah dipahami dan dapat diverifikasi. Dan terakhir tentunya yang akuntabel. Oleh karena itu Sobat Tani sekalian, dengan literasi keuangan yang kuat maka sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan mitra, dapat menjadi dasar pengambilan keputusan lebih tepat, jadi based on data ya, bukan karena ilmu kiro-kiro ataupun main perasaan ya, kayaknya pas deh, sepertinya untung deh, seperti itu kita tidak menggunakan itu. Kemudian pengelolaan sumber daya lebih efisien karena ada kontrol yang baik, berikutnya memahami risiko usaha, dan terakhir perencanaan pengembangan usaha yang lebih terarah. Jadi dengan mengetahui kondisi keuangan usaha, kita dapat merencanakan pengembangan yang lebih presisi. Berikutnya ada 4 pilar dalam literasi keuangan yang perlu dipahami, yaitu pertama perencanaan, hitung biaya sebelum menjalankan usaha. Kedua, pencatatan, catat setiap pemasukan dan pengeluaran secara tertib. 3, pengendalian, atur dan kendalikan biaya agar tidak bengkak. Dan terakhir, evaluasi, yaitu hitung dan evaluasi hasil usaha dengan jujur. Dalam pelaksanaannya, ada 4 prinsip keuangan yang tidak boleh dilanggar. Pertama, uang pribadi harus dipisahkan dari uang usaha, agar keuangan usaha dapat diketahui dengan jelas dan tidak tercampur dengan kebutuhan pribadi. Kedua, setiap transaksi harus dicatat, baik pemasukan maupun pengeluaran, sekecil apapun, agar aliran keuangan usaha dapat dipantau dengan baik.
Ketiga, setiap pembayaran harus memiliki bukti transaksi seperti nota, kwitansi, bukti transfer. Ini akan menjadi dasar yang kuat untuk memastikan bahwa semua transaksi benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan keempat, laporan keuangan perlu disusun dan dilaporkan secara rutin kepada anggota atau pengurus. Laporan ini menunjukkan kondisi usaha dan menjadi bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan kelompok. Sobat Tani sekalian, ini adalah contoh BMC BP dengan 2 unit usaha, yaitu budidaya padi dan pengelolaan alsintan. Memang kedepannya dalam pengembangannya diharapkan BP memiliki unit-unit usaha secara terintegrasi dari hulu sampai hilir gitu ya. Tapi untuk saat ini tahap pertama yang diharapkan adalah budidaya padi dan pengelolaan alsintan. Jadi sangat penting Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani sekalian, untuk BP sebelum beroperasi sudah memiliki rencana usaha bisnis plan yang komprehensif, salah satunya bisa dengan BMC, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan pencatatan keuangannya? Pisah atau gabung nih antara budidaya padi dan pengelolaan alsintan? Keduanya bisa. Namun, dalam praktik pengelolaan usaha yang baik, sangat disarankan untuk dipisah. Kenapa? Karena setiap unit usaha memiliki karakter biaya dan sumber pendapatan yang berbeda. Sehingga dengan pemisahan dapat diketahui dengan lebih jelas kinerja dari masing-masing unit usaha. Namun demikian Sobat Tani, di akhir nanti tetap harus dibuat rekapitulasi secara komprehensif sehingga menunjukkan kinerja dari BP secara keseluruhan. Nah, Sobat Tani, sebagai implementasi 4 pilar literasi keuangan, pertama kita tetapkan dulu rencana usaha. Misalnya rencana usaha tani padi, jadi harus jelas nih lokasinya di mana, tipe lahan, luas lahan, status lahan, kemudian sarana infrastruktur yang tersedia, varietasnya digunakan, sistem tanam IP, penerapan teknologi, outputnya apakah GKP atau beras kemasan barangkali, kemudian profitas, sumber biaya, dan periode pencatatannya. Setelah rencana usaha ditetapkan, kita lanjutkan dengan melakukan identifikasi kebutuhan biaya. Struktur biaya usaha tani padi Brigade Pangan ada 3, yaitu biaya input produksi yang terdiri dari saprodi, benih, pupuk, pestisida, kemasan. Kemudian biaya tenaga kerja, di sini ada tenaga kerja internal BP dan tenaga kerja eksternal. Kemudian biaya operasional lainnya, jadi ada jasa alsintan dan transportasi. Sedangkan untuk biaya penyusutan dan pemeliharaan alsintan tidak kita masukkan di sini. Kenapa? Karena kita tadi asumsikan bahwa pencatatan usaha antara budidaya padi dan pengelolaan alsintan kita lakukan secara terpisah. Sedangkan struktur biaya pengelolaan alsintan Brigade Pangan juga ada 3 input produksi. Yang pertama biaya input pengadaan jasa, di sini ada BBM, ada bahan pendukung, kemudian biaya tenaga kerja, ada upah operator dan upah asisten operator, dan terakhir adalah biaya operasional lainnya. Nah, di sini yang masuk adalah penyusutan dan pemeliharaan alsintan. Langkah ketiga adalah memperkirakan produksi dan pendapatan. Kemudian seperti biasa menggunakan rumus sederhana bahwa pendapatan merupakan perkalian antara price dan quantity, harga dan jumlah produksi. Sedangkan keuntungan merupakan pendapatan dikurangi dengan total biaya. Setelah mengetahui kebutuhan biaya dan prediksi pendapatan, kita dapat memperkirakan, mempertimbangkan mau akses modal kemana gitu ya. Jadi untuk sumber modal Brigade Pangan di sini ada 5 sumber yang bisa diakses. Pertama iuran anggota. Jadi iuran anggota ini penting karena merupakan bentuk dari komitmen anggota untuk membangun usaha. Walaupun jumlahnya sedikit, ini wajib ada ya, berapapun itu. Kemudian bantuan pemerintah bisa berupa sarana prasarana, kemudian kerjasama kemitraan bisa dari hulu sampai hilir. Berikutnya pinjaman lembaga keuangan yang tentunya harus didukung dengan RAB atau laporan keuangan yang memadai. Dan terakhir, ini yang paling penting Sobat Tani, yaitu keuntungan usaha yang diputar kembali. Dan ini menjadi salah satu indikator kesehatan dari sebuah usaha. Sehingga Sobat Tani sekalian, ketika usaha sudah menghasilkan keuntungan, ada satu prinsip penting yang perlu dipegang bersama, yaitu keuntungan tidak boleh langsung dibagi habis, tetapi harus dikelola dengan dialokasikan dengan bijak,
Sebagai contoh adalah misalnya nih 30% dialokasikan untuk pengembangan usaha. Jadi untuk modal di musim tanam berikutnya, 12,5% untuk dana operasional BP, misalnya ada pertemuan, administrasi dan lain-lain. Kemudian 20% adalah untuk dana cadangan. Jadi kita tahu bahwa karakter usaha budidaya musiman itu sangat besar resikonya, terutama terkait dengan iklim, sehingga tidak boleh tidak ada ini ya untuk dana cadangan. Yang terakhir baru dibagikan kepada anggota BP sebagai SHU, sisa hasil usaha, misalnya sebesar 37,5. Nah, pembagian keuntungan ini Sobat Tani sekalian harus disepakati bersama, dilakukan secara transparan dan dicatat dengan baik dalam administrasi kelompok. Dengan begitu, kepercayaan anggota tetap terjaga dan usaha dapat berkembang secara sehat. Untuk BP yang sudah beroperasi dengan baik, maka sumber penghasilan BP minimal ada 5 Sobat Tani sekalian, yaitu yang pertama SHU, usaha tani padi, yang tentunya sudah dibagi hasil dengan pemilik lahan ya. Dan kedua, SHU pengelolaan alas intan. 3, upah tenaga kerja internal pada usaha tani padi. 4, upah operator alas intan. Dan terakhir, upah asisten operator alas intan. Berikutnya, biaya penyusutan. Ini penting Sobat Tani sekalian, karena menjadi salah satu inputan dalam pengelolaan alas intan. Biaya penyusutan adalah penurunan nilai aset fisik, dalam hal ini alas intan, karena faktor waktu dan pemakaian. Untuk BP sendiri, tujuan utama perhitungan biaya penyusutan ini ada 2 Sobat Tani sekalian. Yang pertama adalah menentukan tarif jasa alas intan sehingga tetap untung. Dan yang kedua adalah menyiapkan dana penggantian alat ketika alas intan sudah habis umur pakainya. Jadi harapannya BP memiliki rekening khusus yang digunakan untuk menyimpan biaya penyusutan tersebut ya, sehingga pada waktu sudah habis masa pakainya setelah 5 tahun tuh sudah bisa melakukan peremajaan, walaupun pasti ada faktor inflasi. Sedangkan dalam penghitungannya, kita bisa gunakan metode yang paling sederhana dan paling sering digunakan, yaitu metode garis lurus. Jadi nilai penyusutan yang dibebankan setiap periode jumlahnya sama atau tetap selama umur ekonomis aset tersebut. Rumus yang digunakan adalah biaya penyusutan sama dengan nilai investasi dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Sebagai contoh, sebut saja Brigade Pangan X memiliki keragaan alas intan sejumlah 5 unit yang terdiri dari 2 unit TR4, 1 unit rotavator, 1 drone, dan 1 unit combine dengan nilai investasi masing-masing sesuai dengan di tayangan ya. Kita ambil contoh untuk combine nomor 4 ya, dengan nilai investasi 430 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan kita asumsikan nilai sisa sebesar 10%. Dengan demikian, biaya penyusutan per tahunnya adalah 430 juta dikurangi 43 juta dibagi dengan 5 tahun. Sehingga nilainya 77,4 juta. Artinya tiap tahun kita wajib menyisihkan sebesar 77,4 juta untuk ditabung persiapan peremajaan setelah tahun ke-5. Berikutnya penyusutan combine per hektar. Inilah yang akan kita masukkan dalam penetapan tarif jasa alas intan ya. Jadi kita asumsikan tadi bahwa biaya penyusutan per tahunnya sebesar 77,4 juta. Kemudian kita asumsikan lagi bahwa BP memiliki IP 3, kemudian jumlah hari kerja per musim tanam adalah 42 hari, jam kerja per hari 8 jam, maka jumlah jam kerja per tahun adalah 42 hari dikali 8 jam dikali dengan IP 3. Sehingga dalam setahun combine bekerja 1008 jam. Berikutnya, ada asumsi berikutnya, waktu layanan per hektar adalah 4 jam. Sehingga luas layanan per tahun menjadi jam per tahun 1008 dibagi dengan 4 jam, ketemunya 252 hektar. Jadi selama 1 tahun, combine dapat melayani seluas 252 hektar. Sehingga biaya penyusutan per hektar sama dengan 77 juta 400.000 dibagi dengan 252 hektar.
Ketemunya 307.142 per hektar. Nah, inilah yang akan masuk ke dalam penentuan tarif jasa combine. Berikutnya biaya pemeliharaan. Ini juga merupakan salah satu input dari pengelolaan jasa Alsintan ya. Jadi biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga Alsintan agar tetap berfungsi dengan baik selama masa pemakaian. Umumnya berupa perawatan rutin dan perbaikan ringan. Biasanya biaya perawatan per tahun sebesar 2-5% dari nilai investasi alat. Misalnya saja untuk combine lagi nih ya, seharga 430 juta, maka biaya pemeliharaan per tahun sebesar 5% dari 430 juta sebesar 21.500.000 per tahun. Berikutnya, kita breakdown ke dalam per hektar. Jadi 21,5 dibagi dengan luas layanan selama 1 tahun 252 hektar, ketemunya Rp85.317 per hektar. Inilah yang akan masuk dalam perhitungan tarif. Sobat Tani sekalian, ini adalah contoh penentuan tarif untuk combine ya. Jadi untuk komponen biayanya terdiri dari BBM, upah operator, penyusutan dan pemeliharaan. Dan dari 4 komponen ini totalnya adalah 1.472.000 sekian gitu ya. Kemudian agar usaha tetap berjalan maka kita perlu memberikan keuntungan. Jadi keuntungan yang direncanakan minimal 30%. Jadi 30% dari komponen 1, 2, 3 dan 4 jumlahnya ada 441.000 sekian. Sehingga totalnya dari biaya dan keuntungan yang direncanakan senilai 1,9 juta sekian. Pertanyaannya, apakah total ini 1,9 ini yang menjadi tarif dari jasa combine? Tunggu dulu, kita harus tengok dulu nih harga pasarnya berapa. Kalau misalnya ini di lapangan harga pasarnya adalah 2,8 juta. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani sekalian, harus dimusyawarahkan antar anggota dan juga pendamping. Jadi mau masang tarif berapa? Boleh di atasnya, boleh di bawahnya, boleh juga sama. Misalnya nih kita pasang yang sesuai dengan harga pasar 2,8 juta, sehingga dengan tarif segitu, keuntungan yang diperoleh adalah tarif dikurangi dengan total biaya 1,4. Keuntungannya sebesar 1,3 juta sekian. Ini adalah 69% dari biaya. Baik Sobat Tani sekalian, selanjutnya kita akan simulasikan pengelolaan keuangan Brigade Pangan untuk usaha tani padi dan pengelolaan Alsintan. Kita spill dulu langkah-langkah dan tabel-tabel yang akan disusun. Jadi ada 8 tabel. Tabel 1 input produksi, Saprodi. Tabel 2 input produksi lainnya, ada tenaga kerja Alsintan dan transportasi. Kemudian tabel 3 perkiraan produksi dan pendapatan. Tabel 4 laporan laba rugi. Tabel 5, jadwal atau realisasi transaksi harian. Jadi kalau disusun sebelum pelaksanaan usaha, itu adalah jadwal transaksi harian. Nah, nanti pada saat berjalan kita susun realisasi transaksi harian. Tabel ke-6 adalah arus kas. Kemudian tabel ke-7 adalah arus kas setelah pembiayaan apabila BP melakukan akses pembiayaan eksternal. Dan terakhir, pengelolaan keuntungan usaha. Demikian Sobat Tani materi dari kami. Untuk selanjutnya kita langsung ke simulasi pengelolaan keuangan usaha tani padi.